4146. Di Gunung Roh tertentu di Tanah Seven Skillful, Yang Kai menemukan tempat yang bagus untuk mengeluarkan mayat Su Huang dari manik dunia tertutupnya dan meletakkannya di kuburan yang telah dia gali. Setelah kematian Su Huang, Yang Kai telah menyimpan mayatnya di Sealet World Bed. Sekarang Tanah Tujuh Terampil telah jatuh ke tangannya, menempatkan mayat Su Huang kembali ke sini dapat dianggap mengembalikannya ke akarnya. Bagaimanapun, Tanah Tujuh Keterampilan ini adalah milik Su Huang. Tidak ada persahabatan antara Yang Kai dan Su Huang, mereka hanya menggunakan satu sama lain. Namun, Yang Kai memang mendapatkan beberapa manfaat darinya. Six Unity Wisbak adalah milik Su Huang, dan jika bukan karena Grand Array Jade Slit Ring yang diberikan Su Huang sebelum kematiannya, mustahil bagi Yang Kai untuk dengan mudah merebut kembali Seven Skillful Land. Tindakan Yang Kai bisa dikatakan sebagai tanda terima kasih. Saat dia hendak mengisi kuburan di depannya, fluktuasi jiwa yang lemah tiba-tiba menyebar dari mayat. Ekspresi Yue He langsung membeku saat dia berdiri di depan Yang Kai. Di bawah tatapan keduanya, sosok yang sedikit ilusi melayang keluar dari mayat, menyebar seolah-olah tertiup angin. Sosok ini adalah Su Huang. Jiwa yang tersisa. Yue He mengerutkan kening erat. Dia bisa melihat dengan sekali pandang bahwa itu adalah sisa jiwa yang melayang keluar dari mayat. Itu tidak memiliki kematian atau ancaman apapun, dan dia dapat dengan mudah memusnahkan jiwa yang tersisa ini di tempat. Jadi, dia tidak gugup seperti sebelumnya. Namun, dia tidak mengerti mengapa masih ada jiwa yang tersisa di dalam mayat ini. Yang Kai juga tidak bisa mengerti. Mayat Su Huang telah dikubur di Sealet World Bed selama bertahun-tahun tanpa kelainan apapun, tetapi hari ini, ada beberapa gerakan. Setelah dipikir-pikir, ini mungkin penghalang yang didirikan Su Huang ketika dia masih hidup. Hanya ketika mayatnya kembali ke Tanah Seven Skillful, pembatasan akan dipicu, dan jiwa yang tersisa ini akan muncul. Apa gunanya jiwa yang tersisa ini? Pikiran Yang Kai berpacu saat dia menatapnya dengan tenang. Sisa jiwa Su Huang melayang di udara dan menoleh untuk melihat sekeliling, kamu kembali. Dia menghela nafas panjang yang dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan yang tak ada habisnya. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan cincin giok yang tersembunyi di lengan Yue He tiba-tiba terbang keluar dan jatuh ke tangan jiwa yang tersisa. Kemudian, jiwa sisa Su Huang dengan ringan menyapu cincin giok dan melemparkannya kembali. Yue He mengambilnya dan memindainya dengan Divine Sense-nya. Dengan ekspresi aneh, dia berkata, salah satu penghalang di cincin giok ini telah dilepas. Itu pasti sesuatu yang dia lakukan ketika dia masih hidup. Yang Kai menjawab, batu giok formasi awalnya milik Su Huang. Sebelum kematiannya, dia telah memberikannya kepada Yang Kai. Yang Kai curiga bahwa Su Huang tidak ada gunanya. Sekarang, sepertinya Su Huang benar. Jika dia tidak membawa tubuhnya kembali ke Tanah Seven Skillful, penghalang terakhir dari cincin celah giok formasi tidak akan dihilangkan. Bahkan jika dia memiliki cincin celah giok formasi, dia tidak akan dapat sepenuhnya memperbaiki formasi pertahanan dari Tanah Seven Skillful. Aku tidak punya banyak waktu. Ikutlah denganku. Jiwa sisa Su Huang berkata lagi dan dengan cepat melayang ke depan. Yang Kai dan Yue He bertukar pandang dan buru-buru mengikuti. Mereka berdua tidak bertanya apa-apa karena jiwa yang tersisa ini ditinggalkan oleh Su Huang. Itu tidak memiliki banyak kemampuan untuk berpikir dan hanya bertindak sesuai dengan pemikiran yang ditinggalkan Su Huang sebelum kematiannya. Bahkan jika mereka memintanya, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Mereka bergegas maju dan setelah waktu yang cukup lama, mereka tiba di depan sebuah aula besar. Aula besar ini terletak di tanah spiritual bumi. Itu bisa dikatakan sebagai aula utama dari Seven Skillful Land. Tanah Tujuh Terampil dibagi menjadi 7 provinsi spiritual. Penataan 7 provinsi spiritual ini sangat menarik. Tanah spiritual bumi terletak di tengah dan menempati area yang paling luas. Provinsi logam, kayu, air, dan api terletak di sisi kiri dan kanan. Tanah spiritual yin yang terletak di kepala dan ekor tanah spiritual bumi. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, tanah Seven Skillful akan terlihat seperti kura-kura yang terbaring di kehampaan. Punggung kura-kura adalah tanah spiritual bumi. Tungkai depannya adalah tanah spiritual logam dan kayu. Tungkai belakangnya adalah tanah spiritual air dan api. Kepalanya adalah tanah spiritual yang dan ekornya adalah tanah spiritual yin. Itu sangat hidup. Adapun Market Square, itu adalah bagian dari dunia yang tergantung di atas punggung kura-kura. Tidak diketahui master generasi mana dari Seven Skillful Land yang telah menggunakan Divine Teknik untuk memindahkannya ke sini dan menggunakannya sebagai tempat perdagangan. Tempat di mana jiwa sisa Su Huang membawa Yang Kai dan Yue He adalah aula utama dari tanah spiritual bumi. Ini juga tempat di mana Raja Surgawi tinggal.
Jiwa yang tersisa bergegas ke aula dan berbelok ke kiri dan kanan sebelum berhenti di depan dinding. Semuanya di sini milikmu. Setelah jiwa yang tersisa selesai berbicara, dia menabrak dinding dan meledak menjadi bintik cahaya neon. Lampu neon menutupi dinding dan dengan cepat berubah menjadi pintu. Yue He dan Yang Kai saling memandang dengan cemas. Mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Ruang rahasia. Yue He berkata dengan penuh semangat. Yang Kai juga mengangkat alisnya. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa yang ada di balik pintu ini, tidak sulit untuk menebak dari apa yang dikatakan oleh sisa jiwa Su Huang. Ini jelas merupakan pintu ke gudang harta karun. Tanah Seven Skillful memiliki gudang harta karun, tetapi Zhao Baichuan dan Yu Xiusan diam-diam berkolusi untuk membunuh Raja Surgawi. Zhao Baichuan memperoleh tanah Seven Skillful dan Yu Xiusan memerintahkan orang-orang untuk menyapu gudang harta karun. Dalam 2 hari terakhir, Yang Kai juga telah memeriksa seluruh Seven Skillful Land dan secara alami melihat brankas harta karun. Itu kosong di dalam, Yu Xiusan bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Semua sumber daya telah tersapu. Tapi sekarang, sepertinya gudang harta karun itu hanya satu-satunya yang ada di permukaan. Sebenarnya ada lemari besi rahasia di sini. Tidak diketahui apakah Raja Surgawi sebelumnya tahu tentang keberadaan lemari besi rahasia ini. Dilihat dari situasi saat ini, Raja Surgawi 7 bukaan bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Tuan muda, hati-hati, kata Yue He dan melangkah ke pintu. Yang Kai mengikuti di belakang, diam-diam berjaga-jaga. 1 jam kemudian, keduanya keluar dari pintu lagi. Pintu ini memang pintu ke lemari besi rahasia. Ada banyak sumber daya kultivasi yang disegel di dalamnya, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika itu Yang Kai sebelumnya, dia akan sangat gembira, tetapi dia telah menghasilkan banyak uang di alam kosmologis besar. Setelah membunuh Zhao Baichuan, dia mengambil kembali 30% dari keuntungan Qixing. Menghadapi kekayaan di brankas rahasia ini, dia tidak terlalu bersemangat. Sebagai perbandingan, kekayaan di brankas rahasia ini hanya sebanding dengan 30% dari keuntungan Qixing, atau bahkan sedikit lebih rendah. Meskipun Qixing hanya menjarah alam kosmologis agung selama lebih dari 10 tahun, ada banyak hal baik di alam kosmologis agung. Tanah Seven Skillful hanya kekuatan kelas 2, dan di antara kekuatan kelas 2, itu hanya di tingkat menengah ke bawah. Bahkan jika itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak sumber daya berharga yang dimilikinya. Hanya saja ada banyak hal di brankas rahasia ini. Ini adalah keuntungan yang tidak disengaja. Untungnya, Yang Kai telah memindahkan mayat Su Huang dari manik dunia tertutup kecil, jika tidak, dia akan melewatkan kesempatan untuk memasuki brankas rahasia ini. Dia kembali ke gunung lagi, mengisi kuburan, dan mendirikan sebuah prasasti. Baru kemudian dia selesai. Berdiri di depan makam Su Huang, Yue He mengeluarkan slip giok Grand Array dan berkata, Tuan muda, Anda harus memperbaiki slip batu giok ini. Siapapun yang mengendalikan slip batu giok ini akan benar-benar mengendalikan tanah Seven Skillful. Sebelumnya, karena urgensi situasi, Yang Kai telah memberikan slip giok kepada Yue He untuk disempurnakan. Lagi pula, dengan kultivasi Open Heaven kelas 5, akan lebih cepat baginya untuk memperbaikinya. Sekarang setelah Seven Skillful Land telah berganti pemilik, Grand Array Jade Slip secara alami harus dikembalikan ke Yang Kai. Tapi tiba-tiba, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu simpan dulu. Yue He bertanya, apakah Tuan muda khawatir akan merepotkan untuk memperbaikinya? Tidak apa-apa, dengan bantuan saya, itu harus benar-benar disempurnakan dalam beberapa bulan. Yang Kai tersenyum dan berkata, ini bukan semua karena ini. Saya mungkin harus meninggalkan tempat ini sementara setelah beberapa saat. Pada saat itu, saya ingin Anda tetap tinggal dan berjaga-jaga. Mau kemana, Tuan muda? Yue He terkejut. Aku akan pulang. Yang Kai tersenyum sedikit. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Yang Kai menunggu kembalinya Lu Sui sambil berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang, dia telah memadatkan 4 jenis kekuatan Open Heaven, yaitu kayu, api, bumi, dan air. Untuk atribut api, dia telah memahami aspek Divine Teknik Gagak Emas Casting Sun. Untuk atribut bumi, karena berasal dari sumber yang sama dengan miliknya, dia juga dengan mudah memahami teknik ilahi perisai naga, sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya. Namun, dia tidak tahu tentang atribut kayu dan atribut air yang baru dikondensasi. Berbicara secara logis, ketika memahami misteri setiap jenis kekuatan secara ekstrim, adalah mungkin untuk memperoleh teknik rahasia atau teknik ilahi, tetapi sayangnya, Yang Kai masih tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Ketika dia masih di Great Void Realm, dia telah bekerja keras dalam hal ini,
tetapi sayangnya, bahkan sekarang, dia hanya sedikit berhasil. Satu aspek teknik ilahi telah membiarkan kekuatannya melonjak, memungkinkan dia untuk bersaing dengan Master Open Heaven tingkat rendah dengan kekuatannya sebagai seorang kaisar. Jadi bagaimana jika dia memahami 2, 3, atau bahkan lebih? Maju ke Open Heaven adalah proses yang lambat dan memakan waktu. Sebelum ini, dia masih seorang kaisar Realm Master dan perlu melindungi dirinya sendiri. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Pada hari ini, ketika Yang Kai sedang memahami, dia tiba-tiba menerima pesan dari Yue He, menyebabkan dia membuka matanya. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia muncul di samping Yue He. Pada saat ini, Yue He melihat ke atas. Sejak pertempuran besar terakhir, banyak kekurangan muncul dalam formasi pelindung tanah Seven Skillful. Seolah-olah banyak retakan telah muncul. Melihat keluar dari celah terbesar, dia bisa melihat banyak orang berkumpul di luar tanah Seven Skillful. Siapakah orang-orang ini? Yang Kai bertanya. Yue He menjawab, mereka semua adalah perwakilan dari kekuatan besar di wilayah besar ini. Mereka mungkin pernah mendengar bahwa tanah Seven Skillful telah berganti tuan, jadi mereka datang untuk berkunjung. Apakah Anda ingin menerima mereka? Wilayah besar ini disebut wilayah tanah Seven Skillful karena merupakan kekuatan kelas 2. Namun, tanah Seven Skillful bukan satu-satunya kekuatan di wilayah Seven Skillful. Ada kekuatan lain, tetapi mereka semua adalah kekuatan kelas 3 atau lebih rendah. Mereka bukanlah kekuatan-kekuatan yang pantas. Perubahan pemilik Seven Skillful Land tidak diragukan lagi merupakan masalah besar di wilayah Seven Skillful. Sebelumnya, banyak murid Crimson Star telah melarikan diri, jadi masalah ini tidak dapat disembunyikan. Mereka mungkin telah mendengar beberapa rumor dan datang untuk menyelidiki. Ada banyak hal yang harus dilakukan di tanah Seven Skillful. Berbicara secara logis, yang terbaik adalah menutup pintu dan tidak menemui mereka, untuk mencegah orang lain melihat kebenaran dan menjadi sasaran. Namun, Yang Kai memutar matanya dan terkekeh, karena mereka di sini untuk berkunjung, mereka pasti akan mengirim hadiah. Mengapa tidak mengambil manfaatnya secara gratis? Biarkan mereka semua masuk. Yue He terdiam. Hanya dia yang tahu betapa kayanya Yang Kai sekarang. Lagi pula, di alam kosmologis hebat, dialah yang telah bertukar manfaat dengan Crimson Star. Sebelumnya, dia telah memperoleh brankas rahasia tanah Seven Skillful, jadi hadiah apa yang bisa diberikan dari pasukan ini? Tuan mudanya telah jatuh cinta pada uang. 4147. Arai roh dilepaskan, dan satu demi satu sosok jatuh ke tanah Seven Skillful. Ada beberapa orang yang datang, berjumlah ratusan. Namun, Yang Kai diam-diam mengamati mereka dan menemukan bahwa meskipun ada banyak orang, mereka hanya mewakili 20-30 pasukan. Lagi pula, setiap kekuatan pasti tidak akan mengirim hanya satu orang. Beberapa dari kekuatan ini dipimpin oleh kultivator alam Open Heaven, tetapi mereka semua adalah kultivator alam Open Heaven kelas rendah. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam Open Heaven kelas 3, dengan beberapa kultivator alam Open Heaven kelas 2. Bahkan ada beberapa dari Kaisar Realm, yang membuat Yang Kai cukup bingung. Dia tidak bisa mengerti kekuatan mana yang begitu miskin. Mungkinkah mereka bahkan tidak memiliki kultivator alam Open Heaven? Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Dia sehat dan bersemangat, dan setelah terbang ke bawah, dia segera menangkupkan tinjunya. Hong Jie dari Golden Light Dog menyapa nyonya. Yang Kai berasal dari alam kaisar, jadi dia secara alami tidak menempatkannya di matanya. Kata-kata ini ditujukan pada Yue He. Perwakilan dari berbagai kekuatan besar dan kecil di belakangnya semua melangkah maju dan berkata serempak, "Salam nyonya." Yue He buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, aku bukan." Hong Jie bingung, "Ada apa? Tolong beri saya beberapa petunjuk, nyonya." Mereka semua menghela nafas lega. Sebelum datang, semua orang bertanya-tanya seperti apa temperamen tuan baru tanah Seven Skillful. Jika dia mudah bergaul, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, akan sulit untuk bergaul dengannya. Sekarang, melihat sikap dan nada Yue He, mereka segera mengerti bahwa meskipun kultivasi wanita ini tinggi, dia tidak sulit untuk dihadapi. Dia mungkin tidak akan mempersulit mereka dalam perjalanan ini. Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum, "Aku bukan nyonya, aku hanya seorang pelayan. Orang yang bertanggung jawab di sini adalah tuan muda keluargaku." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Yang Kai. Semua orang terkejut. Kebanyakan dari mereka tidak bisa merasakan kultivasi Yue He, dan hanya kultivator alam Open Heaven kelas 3 yang tahu. Wanita ini tak terduga dan jelas merupakan kultivator alam Open Heaven kelas menengah. Tapi sekarang,
Kultivator alam Open Heaven kelas menengah ini menyebut dirinya seorang pelayan, dan pemuda dari alam kaisar di sampingnya adalah tuan sejati. Dari mana pemuda ini berasal? Namun, tidak peduli apa latar belakangnya, tidak ada yang berani meremehkannya. Ekspresi mereka berubah serius saat mereka membungkuk lagi, "Salam, Tuan." Hong Jae bahkan menundukkan kepalanya ke lututnya dan berkata dengan ketakutan dan gentar, "Mata lelaki tua ini kabur, dan saya memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Saya harap guru dapat memaafkan saya." Yang Kai terkekeh dan melambaikan tangannya. "Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Bangunlah." "Terima kasih Tuan." Semua orang berdiri. Ketika mereka melihat Yang Kai lagi, ekspresi mereka berbeda dari sebelumnya. Meskipun mereka telah melihat Yang Kai sebelumnya, tidak ada yang menganggapnya serius. Mereka hanya mengira bahwa dia adalah seorang pelayan yang mengikuti di samping Yue He. Sekarang, Yue He, jenius Open Heaven kelas 5, hanyalah sebuah foil. Hong Jae diam-diam menyeka keringatnya dan tersenyum meminta maaf. Dia memandang Yang Kai dan berkata, "Tuan, Anda memiliki citra naga dan harimau, dan temperamen Anda luar biasa. Tidak heran Anda bisa mendapatkan tanah Seven Skillful. Sekarang tanah ini telah berganti pemilik, itu menjadi kekayaan wilayah Seven Skillful, dan juga kekayaan kita." Orang tua ini secara terbuka menyanjung, dan banyak orang diam-diam membencinya. Namun, mereka semua mengangguk setuju. Mereka tidak punya pilihan. Sebelumnya, mereka harus mematuhi Heavenly Monarch, tetapi sekarang, mereka harus mematuhi perintah Yang Kai. Ini adalah tragedi pasukan kecil, kecuali mereka semua meninggalkan wilayah ini. Namun, bahkan jika mereka meninggalkan wilayah 7 bukaan, kemana mereka bisa pergi? Dunia sangat luas, dan setiap negara spiritual yang memiliki beberapa fondasi telah ditempati. Jika mereka terburu-buru memasuki wilayah orang lain, itu pasti akan menyebabkan beberapa perselisihan. Yang Kai tersenyum dengan tenang, tampak tak terduga. Hong Jae berkata lagi, "Orang tua ini tidak sopan. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan?" Yang Kai sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu bisa memanggilku Void Master." Gelarnya di Star Boundary adalah Kaisar Agung Void, yang kebetulan digunakan di sini. Apalagi gelar Lord umumnya hanya memenuhi syarat untuk digunakan oleh para pemimpin pasukan yang lebih rendah. Misalnya, pemimpin negara Bulan Agung adalah Lord Great Moon. Ketika sampai pada kekuatan tingkat menengah, itu adalah Heavenly Lord, seperti Heavenly Lord Seven Skillful. Yang Kai berasal dari alam kaisar, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakan gelar seperti itu. Namun, pada saat ini, tidak ada yang hadir merasa ada yang salah dengan itu. Dia memiliki Open Heaven tingkat menengah sebagai pelayannya, dan dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa yang salah dengan menggunakan gelar Lord? Semua orang membungkuk serempak dan berkata, "Salam, Master." Yang Kai tersenyum dan berkata, "Kalian semua adalah tamu dari jauh, jadi silakan masuk dan mengobrol." Hong Jae membungkuk dan berkata, "Kalau begitu kita akan mengganggu Master." Sekelompok beberapa ratus orang mengikuti Yang Kai dan Yue He ke aula utama. Aula utama luas, dan ada banyak kursi. 2 baris tamu dan tuan rumah duduk. Hong Jae tidak menolak dan duduk di kursi pertama di sebelah kiri Yang Kai. Tidak ada yang menawarkan teh atau apapun. Bagaimanapun, Seven Skillful Land saat ini kekurangan staf. Namun, Hong Jae dan yang lainnya tidak berani mengeluh. Mereka semua duduk tegak dan diam dengan ekspresi serius. Hong Jae berdiri dan berkata dengan keras, "Selamat kepada Lord karena telah memasuki tanah Seven Skillful." Dermaga cahaya emas menawarkan 200.000 Open Heaven Pill, 10 tetes air hujan Vajra, dan karang darah berusia 1000 tahun untuk memberi selamat kepada Raja Sejati. Saat dia berbicara, dia menawarkan cincin spasial dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Yang Kai berkata sambil tersenyum, "Dok cahaya emas penuh perhatian. Tuan ini akan mengingatnya." Memiringkan kepalanya, Yue He menerima cincin itu. Hong Jae tersenyum dan berkata, "Ini hanya hadiah kecil. Tolong jangan menertawakan saya, Lord." Bagi Yang Kai, hadiah ini memang hadiah kecil. Dia bahkan tidak ingin melihatnya. Pil Open Heaven di tangannya dihitung dalam ratusan juta, jadi mengapa dia hanya peduli dengan 200.000? Vajra Dew mungkin merupakan spesialisasi Golden Light Dog dan seharusnya hanya menjadi sumber daya kelas 3. Satu-satunya hal yang layak untuk dilihat adalah karang darah berusia 1000 tahun. Mungkin berguna, tetapi nilainya tidak besar. Namun, hal seperti itu adalah kekayaan yang cukup besar bagi kekuatan kelas 3. Hanya 200.000 pil Open Heaven sudah cukup untuk membeli sumber daya kelas 4.
Kekuatan kelas 3 bahkan tidak memiliki bahan Open Heaven kelas menengah. Segera setelah Hong Jie, perwakilan pasukan lainnya memberikan hadiah. Yang Kai secara alami tidak menolak hadiah ini dan meminta Yue He menerima semuanya. Pasukan ini mungkin telah mendiskusikan ini sebelumnya dan nilai dari hadiah yang mereka kirimkan hampir sama. Meskipun hadiah ini sangat berharga bagi kekuatan ini, itu tidak cukup untuk menyakiti mereka. Yang Kai bisa mengerti, saat memberikan hadiah, tentu saja mereka tidak lupa untuk memperkenalkan diri. Yang Kai segera mengetahui bahwa di domain Seven Skillful, selain tanah Seven Skillful yang berada di tingkat 2, ada 7 kekuatan tingkat 3 lainnya. Namun, ada lebih dari 7 kelompok orang yang hadir, dan sisanya sebenarnya adalah perwakilan dari seluruh domain. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa sebenarnya ada selusin dunia di bawah yurisdiksi 7 tanah keterampilan, dan semua orang yang datang ke sini adalah Kaisar Agung dari dunia semesta itu, sosok yang berdiri di puncak dari dunia masing-masing. Hadiah yang mereka kirim tidak sebagus kekuatan kelas 3. Mereka semua adalah spesialisasi dari dunia mereka masing-masing, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, mereka berada di bawah kendali tanah 7 keterampilan. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di selusin dunia semesta ini milik tanah Seven Skillful. Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini. Dia tidak menempatkan hadiah ini di matanya. Baginya, hal paling berharga di aula ini tidak diragukan lagi adalah selusin dunia semesta. Mengontrol alam semesta ini berarti akan ada persediaan bakat yang tak ada habisnya di masa depan. Dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Yue He. Baru kemudian dia mengetahui bahwa fenomena ini sangat umum di seluruh 3000 dunia. Kekuatan apapun akan mengendalikan sejumlah besar alam semesta. Misalnya, dermaga cahaya emas Hong Jie juga memiliki beberapa dunia semesta di bawah kendalinya, hanya saja tidak sebanyak tanah Seven Skillful. Adapun tanah yang diberkati itu, yang mana di antara mereka yang tidak mengendalikan alam semesta di seluruh wilayah mereka dan beberapa wilayah besar di dekatnya. Hanya dengan memilih bakat dari dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka dapat memastikan bahwa kekuatan mereka sendiri akan terus menyala dan menghasilkan ahli dalam jumlah besar. Hanya Star Boundary yang terletak di lokasi terpencil, hampir terputus dari dunia luar. Mereka tidak tahu apa-apa tentang 3000 dunia. Aula dipenuhi dengan tawa. Meskipun Yang Kai tidak terlalu mahir dalam cara memerintah, dia tahu prinsip menggabungkan kebaikan dan otoritas. Sekarang gengsinya telah ditetapkan oleh Yue He, Open Heaven peringkat 5, memberinya beberapa wajah dapat dianggap sebagai bantuan. Ini membuat semua orang menghela nafas di dalam hati mereka. Raja sejati yang baru ini jauh lebih mudah bergaul daripada tanah 7 keterampilan. Tanah Seven Skillful sudah mati, dan tidak sesuai menggunakan namanya. Saya ingin mengubah nama menjadi Voidland. Bagaimana menurut Anda semua? Yang Kai melihat ke bawah dan bertanya. Hong Jie adalah yang pertama menanggapi. Tentu saja, dengan Raja sejati yang mengawasi Voidland, Void Domain kita pasti akan terkenal di 3000 dunia di masa depan. Tidak ada yang bisa meremehkan kita. Yang Kai hanya ingin mengubah nama tanah Seven Skillful, tetapi dia langsung mengubah nama Seven Skillful Domain menjadi Void Domain. Sanjungannya jelas, tetapi itu tidak membuat orang merasa jijik. Sambil tertawa terbahak-bahak, Yang Kai membual tanpa malu-malu, tentu saja. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Namun, Voidland kami baru saja mengalami pertempuran hebat, dan susunan pertahanan rusak dalam banyak hal. Meskipun saya memerintahkan orang untuk mengundang seorang master untuk memperbaikinya, tangan orang ini tidak cukup. Tanpa menunggu Yang Kai selesai, Hong Jie berkata, yakinlah, Lord. Begitu orang tua ini kembali ke dermaga cahaya emas, saya akan segera memindahkan murid untuk membantu. Namun, dermaga cahaya emas kita tidak memiliki banyak murid, dan hanya dapat mentransfer 500 orang. Saya harap Tuan dapat bermurah hati. Segera, seseorang berdiri, melapor ke Raja Sejati, Sekte Bangau Terbang kami juga dapat mentransfer 500 murid. Satu demi satu, orang-orang berdiri dan menyatakan bahwa pasukannya masing-masing dapat mengirim ratusan orang untuk membantu. 7 kekuatan mengumpulkan beberapa ribu orang dalam sekejap. Yang Kai tersenyum dan mengangguk berulang kali, bagus, bagus, bagus. Karena semua orang sangat perhatian, saya akan meminta Anda untuk mengirim beberapa murid ke sini sesegera mungkin. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan membiarkan mereka bekerja dengan sia-sia. Setiap orang akan dibayar 2 Open Heaven Pill per hari. Jika ada yang mahir dalam arai roh, hadiahnya akan dihitung secara terpisah. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar ini. Meskipun 2 Open Heaven Pill per hari tidak banyak, 500 murid setara dengan 1000 Open Heaven Pill. Selain itu,
Memperbaiki susunan jelas bukan masalah 1 atau 2 hari. Sangat mungkin bahwa itu akan memakan waktu 1,5 tahun. Dengan cara ini, penghasilannya sangat murah hati. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh beberapa manfaat dari masalah ini. Mereka tidak bisa tidak merasa berterima kasih kepada Yang Kai. Bagaimanapun, bahkan jika Yang Kai tidak memberi mereka apa-apa, mereka masih akan berjuang untuk membantu. Pada saat itu, mereka agak menyesal. Jika mereka tahu, mereka akan melaporkan lebih banyak orang. Setelah mengobrol sebentar, semua orang pergi. Jelas, mereka menyadari bahwa ada manfaat yang bisa diperoleh dan tidak sabar untuk memindahkan murid. 7 kekuatan dengan cepat pergi. 10 atau lebih perwakilan yang tersisa dari dunia semesta memandang Yang Kai dengan mata penuh harapan. 4148. Omong-omong, 7 kekuatan besar hanyalah orang luar sementara selusin dunia semesta ini benar-benar berada di pihak yang sama. Di masa lalu, Seven Skillful Land adalah sekte tinggi mereka, tapi sekarang, itu adalah Void Land. Penampilan Yang Kai benar-benar berbeda dari Seven Skillful Heavenly Monarch, memberi mereka harapan. Selusin perwakilan ini adalah Kaisar Agung dari dunia mereka masing-masing dan diakui oleh kehendak dunia dan takdir dari dunia mereka masing-masing, sama seperti status Yang Kai di Star Boundary. Jika orang seperti itu tidak mati muda, mereka umumnya akan memiliki beberapa pencapaian, tetapi tingkat pencapaian mereka akan tergantung pada keberuntungan dan kerja keras mereka sendiri. Berapa banyak orang yang bisa kamu kirim? Yang Kai tahu apa yang mereka pikirkan dan segera bertanya. Semua orang saling memandang dengan canggung. Salah satu Kaisar Agung menangkupkan tinjunya dan berkata, melapor ke penguasa sejati, 3 dunia terbukaku dapat mengirim sekitar 40 orang. Kaisar Agung lainnya berkata, benua matahari emasku dapat mengirim 35 orang. Untuk melepaskan diri dari belenggu alam semesta, seseorang harus menjadi setidaknya seorang kultivator alam kaisar lapisan ketiga. Tidak mungkin menjadi lemah, dan berapa banyak kaisar lapisan ketiga yang bisa ada di satu dunia semesta. Ini bisa dilihat dari Yayasan Star Boundary. Apakah itu 3 dunia terbuka atau benua matahari emas, mereka semua adalah dunia semesta yang mirip dengan Star Boundary, jadi memiliki beberapa lusin kaisar lapisan ketiga sudah merupakan fondasi yang sangat bagus. Jika mereka ingin mencapai Open Heaven di masa depan, mereka akan sangat membutuhkan Open Heaven Pill. Sekarang setelah mereka datang ke tempat Yang Kai untuk membantu, mereka tentu saja tidak ingin ketinggalan. Setiap dunia semesta hanya dapat mengirim beberapa lusin orang, dengan yang terkecil adalah 20 atau lebih dan yang terbesar adalah 60 atau 70. Secara keseluruhan, tidak lebih dari 600 hingga 700 orang. Ini hampir sama dengan jumlah orang yang bisa dikirim oleh pasukan kelas 3. Yang Kai melambaikan tangannya, terserah Anda, kembali dan bersiaplah. Saya akan memperlakukan Anda sama, 2 Open Heaven Pill per orang per hari. Semua orang sangat gembira dan membungkuk, terima kasih banyak, penguasa sejati. Dalam kegembiraan mereka, mereka tidak ingin tinggal lebih lama dan segera pergi satu demi satu, meninggalkan aula yang bising itu menjadi kosong. Yang terjadi selanjutnya adalah penantian panjang lainnya. Di sisi lain, kekuatan kelas 3 dari Golden Light Dog ternyata sangat efisien. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka secara bertahap mengirim murid-murid mereka. Selain itu, mereka secara kebetulan meningkatkan jumlah murid yang telah dilaporkan sebelumnya. Dalam hal ini, Yang Kai menutup mata. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba untuk memperbaiki susunan, dia pasti membutuhkan banyak orang. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak orang. Adapun Open Heaven Pill, dia tidak peduli sama sekali. Masalah ini diserahkan kepada Yue He untuk dikelola. Dia akan mengoordinasikan jumlah orang dan memilih kultivator yang mahir dalam formasi. Ketika saatnya tiba, mereka dapat diatur untuk membantu master formasi yang diundang oleh Lady Boss. Hadiah dihitung pada hari yang sama, dan Hong Jae dan yang lainnya sekali lagi sangat berterima kasih. Setelah 2 interaksi, mereka merasa bahwa Yang Kai, Lord of Void, jauh lebih baik hati daripada Heavenly Monarch of Seven Skills. Secara alami, mereka memiliki kesan yang baik tentang dia. Dengan begitu banyak orang di Voidland, secara alami menjadi hidup. Namun, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai kekuatan secara ketat menahan murid-murid mereka, sehingga tidak ada konflik yang terjadi. Pada hari ini, Yang Kai berada dalam pengasingan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia membuka matanya untuk melihat pola misterius di punggung tangannya. Pola ini terbentuk di punggung tangannya setelah dia mendapatkan buah spiritual primordial di tanah kuno. Buah telah hancur dan terbentuk di punggung tangannya. Ada ruang aneh di dalamnya, dan Zhu Jiyin sedang tidur di dalamnya.
Pada saat ini, Yang Kai jelas merasa bahwa aura Zhu Jiuyin mulai pulih. Orang ini akhirnya bangun. Yang Kai merasa sedikit lelah. Dia awalnya berpikir bahwa dengan roh suci yang kuat sebagai pelindungnya, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di 3000 dunia di masa depan. Setidaknya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Siapa yang tahu bahwa begitu mereka meninggalkan alam kosmologis besar, wanita ini akan tertidur lelap. Bahkan ketika berhadapan dengan keberadaan seperti Qixing, Yang Kai harus bertarung dengan akal dan keberanian dengan mereka, yang membuatnya lelah secara mental. Setelah beberapa saat, Zhu Jiuyin samar-samar terbangun, dan suaranya terdengar di lubuk hatinya, "Sudah berapa lama aku tertidur?" "Sekitar 3 bulan," Yang Kai menjawab. Setelah merasakan dengan hati-hati, aura Zhu Jiuyin masih sedikit lemah. Tampaknya luka pada asalnya belum sembuh. "Di mana tempat ini?" Zhu Jiuyin bertanya lagi. "Awalnya, itu adalah tanah Seven Skillful. Sekarang, ini adalah tanah Void, wilayah saya." Begitu suaranya jatuh, dia merasakan gatal di punggung tangannya. Aliran cahaya terbang keluar dan mendarat di depannya, berubah menjadi penampilan Zhu Jiuyin. Harus dikatakan bahwa wanita ini adalah kecantikan alami. Wajahnya memesona, sosoknya seksi, dan matanya penuh cinta. Apalagi sekarang asalnya terluka, alisnya sedikit dirajut, yang membuatnya terlihat lembut dan menyedihkan. Pria manapun yang melihatnya tidak bisa tetap acuh tak acuh. Dan dengan penampilannya, pola aneh di punggung tangan Yang Kai juga perlahan menghilang dan segera menghilang. Rasa ilahi yang menakutkan, dengan Zhu Jiuyin sebagai pusatnya, tiba-tiba menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seolah-olah kiamat telah tiba. Kengerian yang tak terlukiskan muncul di hati semua orang. Di tanah Void, ribuan murid dari berbagai kekuatan semuanya menjadi pucat. Hong Jie dan yang lainnya bahkan membuka mata lebar-lebar dan melihat ke arah tempat Yang Kai berada dalam pengasingan. Semua dari mereka merasa rambut mereka berdiri tegak dan jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Tapi segera, Divine Sense ditarik kembali. Zhu Jiuyin hanya memeriksa situasi di sini dan tidak memiliki niat lain. Apa itu? Apakah perasaan itu barusan ilusi? Hong Jie dan yang lainnya masih dalam keadaan shock. Di ruang rahasia, Zhu Jiuyin melirik Yang Kai dan berkata sambil memegang dahinya, "Sejak aku keluar, ruang itu akan runtuh dengan sendirinya." Yang Kai tertegun, "Bukankah itu berarti aku tidak akan bisa menyingkirkanmu di masa depan?" Zhu Jiuyin mengangguk ringan dan tampak seolah-olah kepalanya akan terbelah. Bahkan auranya berfluktuasi. Yang Kai diam-diam menggertakkan giginya. Dia masih berpikir bahwa setelah Zhu Jiuyin pulih, dia bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Di masa depan, ketika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan, dia bisa langsung melepaskan Zhu Jiuyin. Siapa yang tahu bahwa pola dan ruang di punggung tangannya telah runtuh dengan sendirinya. Rencana ini gagal, yang membuatnya merasa sedikit menyesal. Dia tidak tahu apakah kantong Rui dapat menampungnya, tetapi bahkan jika itu bisa, Zhu Jiuyin mungkin tidak akan mau. Lagi pula, meskipun ruang di kantong Rui bisa besar atau kecil, itu sangat sempit. Saya lahir di Great Cosmological Abyss dan dibesarkan di Great Cosmological Abyss. Sekarang saya berada di dunia luar, saya perlu waktu lama untuk menyesuaikan diri secara bertahap beradaptasi dengan hukum dunia luar dan kembali ke puncak saya. Sebelum itu, kamu harus bersikap dan tidak memprovokasi musuh yang terlalu kuat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Yang Kai tertegun, berapa lama? Dia benar-benar tidak mengharapkan ini, tetapi itu tidak aneh setelah memikirkannya. Meskipun Zhu Jiuyin adalah seorang Saint Spirit, bagaimanapun juga dia adalah penduduk asli dari Great Cosmological Abyss. Dia secara alami membutuhkan proses adaptasi di 3000 dunia ini. Siapa tahu, Zhu Jiuyin perlahan menggelengkan kepalanya, terlebih lagi, asalku masih rusak dan aku perlu memulihkan diri. Saat dia mengatakan itu, sosoknya melintas dan tiba-tiba menghilang. Suaranya memasuki telinga Yang Kai, "Aku akan mengasingkan diri untuk saat ini. Jangan ganggu aku kecuali ada sesuatu." Yang Kai memamerkan giginya. Pelindung Dao ini sama sekali tidak memiliki kesadaran akan pelindung Dao. Yang Kai sangat menyesalinya. Jika dia tahu, dia akan bekerja sama dengan Jin Wu. Setidaknya Jin Wu bisa memberinya kekuatan elemen logam. Pintu ruang rahasia dibuka, dan Yue He bergegas masuk dengan gugup. Dia sudah bangun. Yang Kai mengangguk. Di mana dia? Yue He tidak mengerti. Dia pergi mencari tempat untuk berkultivasi di pengasingan. "Saya tidak tahu di mana dia berada," jawab Yang Kai. Yue He menutup matanya dan menghubungkan pikirannya dengan formasi defensif tanah Void. Dia memeriksa 7 negara roh dan segera menemukan jejak Zhu Jiuyin. Wanita ini telah memasuki istana terbesar dan mengatur napasnya.
Dia sepertinya telah memperhatikan bahwa seseorang sedang memata-matai dia dan mendongak untuk melotot. Yue He menjulurkan lidahnya dan membuang muka. Yang Kai juga menghela nafas, sungguh tragedi, Hicks. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengambil item dan memeriksanya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, kabar baik akan datang. Yue He bertanya dengan rasa ingin tahu, kabar baik apa? Nona bos ada di sini. Yang Kai tersenyum cerah. Dia berdiri dan bergegas keluar. Tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba bereaksi dan melihat ke belakang. Dia melihat Yue He berdiri di sana dengan wajah pucat. Kedua tangannya yang kecil mengutak-atik sudut pakaiannya dengan gelisah. Dia tampak seperti kehabisan akal. Yang Kai berjalan kembali dan memegang tangannya. Dia menghiburnya, kamu harus menghadapi apa yang harus kamu hadapi. Akui saja kesalahanmu dan minta maaf. Lady Boss adalah orang yang sentimental. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Yue He menggigit bibir merahnya dan mengangguk. Ayo pergi dan sambut Lady Boss bersamaku. Yang Kai menariknya dan berlari keluar. Ketika Hong Jae dan yang lainnya melihat Yang Kai, mereka semua membungkuk. Yang Kai tidak repot-repot menyapa mereka dan langsung pergi ke ruang terbuka, menatap ke langit. Tidak lama kemudian, aliran cahaya tiba-tiba muncul di celah dalam arai dan jatuh lurus ke bawah. Ketika mendekat, cahaya menyebar, memperlihatkan beberapa sosok. Yang memimpin adalah seorang wanita dengan jubah istana. Dia memiliki sikap yang bermartabat dan segudang rahmat. Ketika murid laki-laki dari pasukan kelas 3 melihatnya, mereka hanya bisa terkesiap, kegilaan memenuhi mata mereka. Siapa lagi selain Lady Boss? Hong Jae dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Mereka semua adalah Open Heaven kelas bawah, sehingga mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita cantik ini sebenarnya adalah Open Heaven kelas menengah puncak. Dia tampaknya bahkan lebih kuat dari Nona Yue He di sisi Raja Sejati. Hari-hari ini, mereka semua tahu bahwa Yue He adalah Open Heaven kelas 5. Dia sangat kuat. Jika dia lebih kuat dari Open Heaven kelas 5, bukankah itu berarti dia adalah Open Heaven kelas 6? Selain wanita yang memimpin, sebenarnya ada dua Open Heaven kelas menengah yang auranya sebanding dengan Yue He. Ada juga orang yang seharusnya menjadi Open Heaven kelas 4. True Monarch of the Void ini benar-benar memiliki latar belakang yang bagus. Dia bahkan bisa berteman dengan karakter seperti itu. Tidak heran dia bisa menduduki tanah Seven Skillful dan menjadi tuannya. Saat mereka kaget, Yang Kai sudah terlindas. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak, si kecil ini menyapa Lady Boss. Semoga beruntung untukmu. Lady Boss tersenyum manis, matanya yang indah tertuju pada Yang Kai, dan dia menghela nafas. Kamu belum mati. Yang Kai berkata sambil tersenyum, terima kasih kepada Lady Boss, semuanya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, aku tidak baik-baik saja. Di akhir kata-katanya, bos wanita menggertakkan giginya dan menarik Yang Kai. Tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dia mulai memukulinya. Hong Jae dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri, dan tenggorokan mereka kering. 4149. Peng, 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 peng. Lady Boss ingin memukulnya, tetapi Yang Kai tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Lady Boss memukulinya dengan keras dan tidak menggunakan banyak kekuatan, juga tidak menggunakan kekuatan Heaven Opening Realm miliknya. Kulit Yang Kai tebal dan keras, jadi bagaimana dia bisa takut akan pemukulan belaka? Kembali di penginapan pertama, ada orang lain yang telah dipukuli lebih kejam oleh Lady Boss. Setelah memukulinya sebentar, Lady Boss tiba-tiba meraih telinga Yang Kai dan menariknya ke wajahnya. Melihatnya menyeringai nakal, dia mengertakkan gigi dan berkata, bocah bau, mengapa kamu begitu bahagia setelah dipukuli? Yang Kai menyeringai dan berkata, selama kamu bahagia. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sejak dia datang ke dunia ini, Lady Boss adalah orang yang paling peduli padanya, memberinya banyak perlindungan dan ketergantungan. Ketika dia pertama kali bergabung dengan penginapan pertama, Yang Kai sangat jijik, tetapi ketika mereka perlahan mengenal satu sama lain, penolakan ini digantikan oleh kehangatan. Untuk beberapa alasan, Lady Boss memberinya perasaan yang sangat hangat, seolah-olah dia adalah anggota keluarga yang telah lama hilang. Kata-kata ini terdengar sangat akrab, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan ke masa lalu selama bertahun-tahun. Ada seseorang yang berdiri di depannya yang telah mengucapkan kata-kata serupa berkali-kali. Lady Boss sedikit linglung, dan wajah tanpa sadar muncul di depan matanya. Dia dengan cepat memilah-milah pikirannya dan mengangkat tangannya untuk mengetuk kepala Yang Kai, dengan kejam berkata, jangan berpikir aku akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan mengingat hutang ini dan perlahan-lahan menyelesaikannya denganmu di masa depan.
Hutang apa? Itu tidak lebih dari hutang yang telah membuatnya khawatir selama lebih dari selusin tahun. Yang Kai menyeringai, tersenyum lebih bahagia, mengangguk berulang kali setuju. Lady Boss memutar matanya ke arahnya, lalu berbalik dan berkata kepada seorang lelaki tua kuno dengan rambut putih dan janggut di sampingnya, Tuan Besar Wu Liang, ini asisten saya yang tidak berguna, menyusahkan Tuan Besar untuk berurusan dengan arai roh di sini. Ketika Yang Kai mendengar ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini adalah master formasi yang diundang oleh Lady Boss. Dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Junior Yang Kai menyapa Tuan Besar Wu Liang. Tuan Besar Wu Liang memutar mata segitiganya dan mengamati Yang Kai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihat bahwa dia hanyalah seseorang dari alam kaisar, dia secara alami tidak menganggapnya serius. Dia mengangguk ke Lady Boss dan berkata, karena Nyonya telah mengundang tuan tua ini ke sini, maka tuan tua ini secara alami akan melakukan yang terbaik. Tuan tua ini telah mengamati formasi hebat ini dari pinggiran untuk sementara waktu sebelumnya. Ini tidak buruk, tapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Namun, tuan tua ini masih perlu mengamatinya sebentar sebelum membuat keputusan. Tentu saja, Lady Boss tersenyum manis dan memiringkan kepalanya untuk memberi isyarat kepada Yang Kai. Yang Kai buru-buru berkata, Lu Sui, ajak Tuan Besar Wu Liang berkeliling. Lu Sui, yang telah kembali dengan Lady Boss dan yang lainnya, segera menjawab, ya. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, Grandmaster, tolong. Tuan Besar Wu Liang mengangguk ringan dan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke depan. Lu Sui mengikuti dari belakang. Melihat ini, Yang Kai menjadi tenang. Grandmaster Wu Liang ini adalah orang yang tegas. Awalnya, Yang Kai ingin memberi Lady Boss dan yang lainnya makan malam selamat datang dan membiarkan Grandmaster Wu Liang ini beristirahat sejenak sebelum membiarkannya mengambil tindakan. Siapa yang mengira bahwa Grandmaster Wu Liang ini akan mengusulkan untuk mengamati terlebih dahulu? Ini tentu saja yang diinginkan Yang Kai. Semakin cepat formasi diperbaiki, semakin cepat dia bisa menemukan waktu untuk melakukan hal-hal lain. Orang yang ditemukan Lady Boss sangat bisa diandalkan. Setelah Great Master Wu Liang pergi, hanya Lady Boss dan Bai Qi yang tersisa. Lao Bai juga mengikuti mereka kali ini dan berdiri di belakang Lady Boss, menatap Yang Kai sambil tersenyum. Namun, ada banyak rasa bersalah dalam senyum itu. Lagi pula, ketika dia telah mencapai tahap kelima dan membuka langit, dia segera berangkat untuk mencari Lady Boss dan meninggalkan Yang Kai sendirian. Jika dia tidak begitu cemas pada waktu itu dan membawa Yang Kai bersamanya, mungkin tidak akan ada begitu banyak masalah nanti, dan Yang Kai tidak akan hilang selama lebih dari 1 dekade. Selama bertahun-tahun, Nyonya Boss mengkhawatirkan keselamatan Yang Kai, jadi bagaimana mungkin Lao Bai tidak khawatir? Setiap kali dia memikirkannya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan diam-diam menyesali keputusannya saat itu. Hari ini, ketika dia melihat Yang Kai muncul di depannya hidup-hidup dan menendang, Lao Bai akhirnya dibebaskan dari batu besar di hatinya. Mata mereka bertemu, dan Yang Kai sedikit mengangguk padanya. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke belakang. Sejak Yue He mengikutinya ke sini, dia telah menundukkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya. Dia tampak gelisah, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan menghadapi orang tuanya. Yue He, Yang Kai memanggil dengan lembut. Yue He bergerak beberapa langkah dengan susah payah dan tiba di depan Lady Boss, dan kemudian dia berkata dengan suara yang seperti bisikan nyamuk, "Kakak." Lady Boss bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan dia bahkan tidak meliriknya. Dia hanya menatap Yang Kai dan berkata, "Aku sedikit lelah karena berlari sepanjang jalan. Bagaimana aku bisa beristirahat? Bawa aku." Saat dia berbicara, dia langsung berjalan melewati Yue He. Wajah Yue He tiba-tiba menjadi pucat. Yang Kai juga merasakan sakit kepala. Sebenarnya, dia tidak tahu persis permusuhan apa yang ada di antara kedua wanita ini. Dia hanya menduga bahwa mereka seharusnya sangat akrab satu sama lain sebelum ini, namun mereka menjadi musuh untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Setelah itu, Yue He bahkan berkolusi dengan Qi Jin dan yang lainnya dari Golden Rainbow State dan menggunakan Sun Lock Ground yang dikendalikan oleh Golden Rainbow State untuk menarik ular keluar dari lubangnya dan menarik Lady Boss dan Bai Qi. Ketika proses Lao Bai maju ke Open Heaven, semua orang menyerang. Meskipun Lady Boss mencoba yang terbaik, dia tidak dapat melindunginya sepenuhnya. Kemajuan Lao Bai gagal pada langkah terakhir, dan dia dalam bahaya. Lao Bai adalah ajudan terpercaya dari Lady Boss dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Jadi, bisa dikatakan dendam kematian yang tidak bisa diselesaikan sama sekali. Kemarilah. Untuk apa kau berlama-lama? Yang Kai masih berniat untuk menghibur Yue He ketika suara keras Lady Boss terdengar dari depan.
Dia tidak berani berlama-lama dan melirik Yue He dengan tatapan meminta maaf sebelum dia buru-buru mengejarnya. Wajah Yue He menjadi lebih pucat saat dia menggigil seperti burung puyuh di musim dingin yang dingin. Lao Bai menghela nafas panjang. Jika Anda tahu ini akan terjadi, maka Anda tidak akan melakukannya sejak awal. Anda selalu harus membayar harga untuk membuat kesalahan. Yue He tercengang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan berteriak tanpa sadar. Kamu masih hidup. Bertahun-tahun yang lalu, dia secara pribadi menyaksikan kemajuan Baiki ke alam Open Heaven sementara 5 elemen berada dalam kekacauan, dan dunia alam semesta kecil yang baru saja terbentuk menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa kemajuan telah gagal, dan tidak peduli apa, tidak mungkin untuk membalikkan situasi. Dia selalu berpikir bahwa Baiki telah tewas di Sunlock Ground. Sebelumnya, dia selalu menundukkan kepalanya saat mengikuti Yang Kai, dan pikirannya kacau. Jadi, dia tidak memperhatikan aura Baiki sama sekali. Pada saat ini, dia terkejut ketika dia melihat Baiki secara langsung. Baiki memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika aku mati, maka kamu mungkin sudah mati sekarang. Jika Baiki meninggal, maka Lady Boss pasti tidak akan melepaskan Yue He dan pasti akan membunuh Yue He untuk membalas Baiki. Justru karena Lao Bai telah lolos dari kematian, Lady Boss tidak membunuh Yue He kali ini. Kamu harus berterima kasih pada Yang Kai. Baiki menghela nafas ringan. Yue He bingung. Dia tidak tahu apa hubungannya ini dengan Yang Kai. Bertahun-tahun yang lalu, Lady Boss telah menahan beberapa ahli alam Open Heaven tingkat menengah sendirian. Saat pertempuran berangsur-angsur berkembang, Baiki tampaknya berada di ambang kehancuran. Namun, Yang Kai telah memberinya beberapa ramuan duniawi pada saat kritis, menstabilkan dunia alam semesta kecil di dalam tubuhnya dan menariknya kembali dari ambang kematian. Ramuan duniawi diperoleh oleh Yang Kai di Aula Heaven Void di Star Boundary. Hal ini sangat langka. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa lahir ketika langit dan bumi tercipta. Itu berisi segala macam misteri langit dan bumi ketika penciptaan langit dan bumi. Ketika seorang kultivator membuka alam semesta kecil di dalam tubuhnya, itu setara dengan membuka alam semesta kecil. Ramuan duniawi dapat memungkinkan seorang kultivator untuk memahami segala macam misteri langit dan bumi ketika langit dan bumi lahir. Secara alami, itu bisa membantu Lao Bai pada saat yang kritis. Pada saat itu, Lao Bai tidak tahu apa itu. Kemudian, setelah dia memberitahu Lady Boss menebak bahwa itu kemungkinan besar adalah Worldly Elixir. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Kai benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Ramuan duniawi adalah harta yang hanya bisa lahir ketika langit dan bumi lahir. Kondisi kelahirannya sangat keras. Di masa lalu, bahkan jika itu ada, itu sudah lama dijarah bersih. Kecuali jika dunia lain tiba-tiba lahir di alam semesta yang luas ini, hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk muncul. Namun, seberapa sulitkah kelahiran dunia? Bahkan mungkin tidak ada satu kasus pun dalam ratusan ribu tahun. Bahkan jika dunia baru lahir, itu mungkin belum tentu melahirkan ramuan duniawi. Aula Heaven Void di Star Boundary telah melestarikan lingkungan langit dan bumi yang sangat kuno, itulah sebabnya ada sisa-sisa eliksir duniawi. Yang Kai tidak tahu nilai item ini, tetapi bagaimana mungkin Lady Boss tidak tahu? Dapat dikatakan bahwa selama seorang kultivator memiliki item ini, tidak akan ada risiko saat menerobos ke Open Heaven. Menerobos ke Open Heaven bukanlah tingkat keberhasilan 100%. Bahkan jika seseorang memadatkan kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen, jika seseorang ingin membuka alam semesta kecil di dalam tubuh mereka tanpa dasar yang cukup, masih ada kemungkinan gagal. Dan begitu seseorang gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, eliksir duniawi dapat dengan sempurna menyelesaikan masalah ini. Begitu harta karun seperti itu muncul, bahkan surga yang terberkati akan memperebutkannya. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada risiko saat menerobos ke Open Heaven? Ada beberapa murid surga yang terberkati yang telah meninggal karena terobosan yang gagal. Akui kesalahanmu dengan benar. Baiki tidak menjelaskan terlalu banyak. Ini terkait dengan Worldly Elixir, jadi dia tidak berani berbicara sembarangan. Saat ini, hanya dia dan Lady Boss yang tahu tentang masalah ini. Sebenarnya, Lady Boss cukup mengkhawatirkanmu beberapa tahun terakhir ini. Tubuh halus Yue He bergetar, dan matanya yang redup tiba-tiba berkembang dengan cahaya. Hanya kata, prihatin yang terus-menerus bergema di benaknya. Tanpa sadar, wajahnya sudah tertutup air mata. Ketika dia sadar kembali, Baiki sudah menghilang. Menyeka matanya, Yue He buru-buru bergegas ke arah tertentu. Di aula tengah tanah spiritual bumi, bos wanita tidak menganggap dirinya sebagai orang luar sama sekali.
Dia dengan santai berjalan melingkar. Kai yang membawanya ke aula besar dan berkata, "Nona Bos, Anda dapat beristirahat di sini di masa depan. Ketika saya kembali, saya akan mengatur beberapa pelayan untuk melayani Anda. Sekarang ada beberapa orang di Voidland, tidak akan menjadi masalah untuk menemukan beberapa wanita untuk sementara waktu bertindak sebagai pelayan. Bagaimanapun, Yang Kai akan memberi mereka hadiah." "Kenapa yang ini? Saya pikir yang di sebelahnya cukup bagus." "Ini sedikit lebih luas," Lady Boss melihat sekeliling dan berkata dengan santai. Yang Kai berkata dengan malu, yang di sebelahnya sangat tidak nyaman. Lady Boss memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan curiga, "Apa yang membuat tidak nyaman tentang itu? Apakah kamu menyembunyikan seorang wanita simpanan?" Yang Kai terdiam, "Tentu saja tidak. Namun, yang di sebelahnya memang diambil." Lady Boss memiliki pikiran yang jernih dan menebak kebenaran. Dia diam-diam mentransmisikan suaranya ke Yang Kai, "Apakah itu Su Jiuyin?" 4150. Dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi pada Yang Kai selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah menanyakannya dari Lu Sue. Lu Sue tidak menyembunyikan terlalu banyak. Karena Yang Kai meminta bantuan Lady Boss, itu berarti dia mempercayainya, jadi dia mengungkapkan banyak informasi tentang alam kosmologis hebat. Tidak mengherankan bahwa Lady Boss tahu tentang keberadaan Su Jiuyin. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lady Boss bertanya, apakah dia bisa diandalkan? Su Jiuyin adalah roh ilahi laba-laba iblis bulan surgawi, eksistensi yang setara dengan Open Heaven kelas tinggi. Menghadapi ahli seperti itu, bahkan Lady Boss merasa tertekan. Jika dia tidak bisa diandalkan, itu akan merepotkan. Yang Kai mentransmisikan, "Jangan khawatir, Nyonya Boss. Wanita itu bersumpah atas sumber roh ilahinya. Dia tidak bercanda." "Bagus." Lady Boss mengangguk sedikit. Sumber roh suci dan segel dao seorang seniman bela diri adalah fondasi tubuh seseorang. Seseorang tidak akan dengan mudah membuat sumpah di atasnya. Begitu seseorang melawannya, itu pasti akan menyebabkan kerusakan, dan kemungkinan besar kerusakan itu tidak dapat diperbaiki. Dia berbalik dan duduk di kursi, menopang pipinya dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di alam kosmologis hebat." Dia hanya pernah mendengar tentang alam kosmologis agung dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasukinya. Untuk seorang kultivator dari 3000 dunia, alam mistik ini adalah keberadaan yang legendaris, jadi dia secara alami sangat ingin tahu tentang hal itu. Karena dia ingin tahu, Yang Kai tidak menyembunyikan apapun. Dia segera duduk dan mulai dari awal. Mendengar bahwa Yue He telah menangkapnya dan akan membawanya ke istana Cui Wei, Lady Boss mendengus dingin. Kemudian, dia secara tidak sengaja tersapu ke dalam kabut alam kosmologis besar di Star City, dan dia menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun Yang Kai sekarang telah melarikan diri dan kembali dengan selamat, dia pasti telah mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan. Di alam kosmologis hebat selama lebih dari 10 tahun, dia melawan gelombang binatang di awal dan nyaris lolos dari kematian. Dia kemudian mengambil naga bumi dan naga banjir merah, memasuki kota bintang merah, dan melawan paviliun pedang cahaya guntur di Gunung Origin Magnet, dan menjadi terkenal. Di luar Star City, dia memahami teknik ilahi dan membantai ribuan orang dari paviliun pedang dan cahaya guntur sendirian, membentuk sosok agung yang tak terkalahkan. Bersama dengan beberapa murid dari tanah terberkati dan surgawi, dia pergi ke laut dan bertarung melawan ras laut. Dia melarikan diri untuk hidupnya dari Hyukun. Su Jiuyin bersembunyi di Star City dan memilihnya sebagai vesselnya. Kemudian, tanah sesepuh dibuka. Banyak pembawa bertarung dengan akal dan keberanian mereka, dan Yang Kai keluar sebagai yang teratas. Setelah mereka keluar dari tanah sesepuh, itu adalah pertempuran hidup dan mati yang lain. Secara keseluruhan, 10 tahun terakhir sangat mengasyikkan, tetapi juga penuh dengan bahaya. Sementara Yang Kai sedang berbicara, Baiki juga masuk dan berdiri di belakang Lady Boss untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya dipenuhi dengan daya tarik, dan dia berharap dia bisa menggantikannya dan mengalami banyak hal indah di alam kosmologis agung. Lady Boss telah tersenyum sepanjang waktu, tetapi senyumnya jelas menyembunyikan rasa khawatir yang mendalam. Yang Kai tidak menyadarinya, tetapi secara sengaja atau tidak sengaja melebih-lebihkan kontribusi Yue He, memberitahu bos wanita itu bahwa jika bukan karena bantuan Yue He di alam kosmologis agung, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Lady Boss tersenyum tanpa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Melihat bahwa dia tidak mengubah ekspresinya, Yang Kai juga sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menyapanya, "Kamu sudah banyak bicara, Nyonya Boss, minumlah." Di luar aula,
Yue He menundukkan kepalanya dan berjalan masuk dengan secangkir teh harum. Dia menuangkan secangkir teh untuk Lady Boss dan Yang Kai, lalu menundukkan kepalanya dan berdiri di depan Lady Boss, menunggu perintahnya. Yang Kai mengambil cangkir dan menggunakan penutup minum teh untuk mengamati situasinya, tetapi dia melihat bahwa Lady Boss acuh tak acuh dan menutup mata terhadapnya. Tak berdaya, dia hanya bisa menatap Lao Bai. Lao Bai mengerti dan melemparkan pandangan lega, berkata, "Nona Bos, tidakkah Anda sering mengajari saya bahwa jalan ada di bawah kaki seseorang, dan orang harus melihat ke depan? Biarkan yang lalu berlalu, dan hal-hal yang tidak bisa Anda lepaskan hanya akan menjadi beban." Lady Boss menyesap teh dan melemparkan cangkir ke atas meja, memercikkan teh kemana-mana. "Siapa yang memintamu bicara begitu banyak?" Baiki berkata sambil tersenyum, Ya, saya mengatakan bahwa saya harus ditampar." Saat dia mengatakan ini, dia dengan lembut menamparkan mulutnya 2 kali, terlihat seperti pelayan anjing, yang membuat Yang Kai terpana. Lady Boss mendengus dingin, "Kamu lolos dari kematian dan menjalani kehidupan yang damai selama lebih dari 10 tahun. Aku khawatir kamu lupa siapa yang menempatkanmu dalam bahaya. Jika Yang Kai tidak menyelamatkanmu, bagaimana mungkin kamu masih hidup sekarang? Aku khawatir jiwamu akan tercerai-berai." Mendengar ini, Baiki berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapapun yang bermusuhan dengan orang rendahan ini, dan siapapun yang telah membantu orang rendahan ini akan mengingatnya di dalam hati. Tentu saja, orang rendahan ini tidak akan berani melupakannya. Nona Bos juga telah mengajari kita bahwa kebaikan harus dibalas, dan kebencian harus dibalaskan. Karena ini masalahnya, orang rendahan ini pertama-tama akan membalas dendam untuk hari itu." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berteriak marah pada Yue He, "Yue He, hari itu kamu berkolusi dengan Qi Jin dan yang lainnya untuk menghancurkan jalan kemajuanku, dan hampir membuatku mati. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalas budi hari itu." Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Yue He, dan aura angkatan dunia tiba-tiba memenuhi udara. Di bawah telapak tangan ini, tidak ada belas kasihan sama sekali. Yang Kai menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berteriak, "Bai tua, berhenti." Baiki sekarang berada di Open Heaven tahap kelima. Bahkan jika dia tidak dipromosikan untuk waktu yang lama, itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Yang Kai. Pada saat dia bereaksi, telapak tangan Baiki sudah tercetak keras di bahu Yue He. Yue He mengeluarkan erangan teredam, dan suara tulang patah keluar dari bahunya. Seluruh tubuhnya terbang keluar seperti karung kain, dan kekuatan dunia mengamuk di tubuhnya. Di udara, dia meludahkan seteguk darah, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Di bawah telapak tangan ini, Baiki menarik tangannya dan berdiri di belakang Lady Boss lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Nona Boss, saya telah membalas dendam. Sayangnya, saya tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Anda telah dipromosikan ke Open Heaven tahap kelima selama bertahun-tahun, Anda benar-benar luar biasa." Dia menghela nafas, seolah-olah dia benar-benar tidak cukup kuat. Wajah Lady Boss sangat pucat, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya yang indah menatap Yue He tanpa berkedip, dan Divine Sense-nya dengan cepat menyelidiki. Yang Kai sudah bergegas ke sisi Yue He dan mengangkatnya. Dia sangat gugup sehingga dia akan mati. "Apa kabarmu?" Meskipun kultivasinya tidak cukup untuk menghentikan Baiki, dia juga baru saja melihat pemandangan itu. Ketika Baiki menyerang, Yue He tidak melawan sama sekali. Bukan karena reaksinya tidak cukup cepat, tetapi dia tidak berpikir untuk melawan sama sekali. Yue He perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia dengan lembut mendorong Yang Kai menjauh dan menatap Baiki dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Baiki telah menahan diri. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi yang sama, Baiki benar-benar mampu mengambil nyawanya di bawah premis bahwa dia tidak menolak. Di bawah telapak tangan ini, dia terlihat sangat menyedihkan, tetapi pada kenyataannya, dia tidak menderita luka serius sama sekali. Dia akan dapat pulih setelah memulihkan diri selama 10 hari hingga setengah bulan. Melihat ini, Yang Kai tidak memaksanya lagi. Pikirannya penuh dengan pikiran, dan dia dengan cepat bereaksi. Seperti yang Baiki katakan sebelumnya, Yue He telah berkolusi dengan Qi Jin dan yang lainnya untuk menghancurkan jalan kemajuannya. Kebencian yang begitu besar bisa dikatakan tidak dapat didamaikan. Jika dia tidak bisa melewati ujian ini, bagaimana mungkin Lady Boss memperlakukan Yue He dengan baik? Jika dia benar-benar melakukan itu hanya akan mendinginkan hati Baiki. Tidak mengambil nyawa Yue He segera setelah dia melihatnya sudah keluar dari pertimbangan untuk persahabatan lama mereka.
Sekarang Baiki secara pribadi telah bergerak untuk menyelesaikan kebencian ini, sisanya mudah untuk ditangani. Melihat ekspresi gugup Lady Boss, jelas bahwa dia khawatir tentang cedera Yue He. Melihat bahwa dia tampak baik-baik saja, tinjunya yang terkepal erat akhirnya mengendur. Yue He menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan selangkah demi selangkah ke Lady Boss. Dia berlutut dengan bunyi gedebuk dan menundukkan kepalanya. Rambutnya yang indah menutupi matanya saat dia memanggil dengan lembut, "Kakak." Bibir merah Lady Boss menggeliat, dan suaranya dingin seperti baja. "Dari saat kamu bersekongkol dengan Kijin dan yang lainnya, hubungan saudara kita sudah berakhir. Jangan panggil aku saudara perempuan di masa depan. Aku tidak punya adik sepertimu." Tubuh halus Yue He bergetar saat air mata mengalir di wajahnya. Aku salah, aku salah. Anda harus menempuh jalan Anda sendiri. Tidak ada yang benar atau salah." Lady Boss perlahan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan melanjutkan masalah senior Bai denganmu untuk saat ini. Bagaimanapun juga, dia beruntung. Tapi jangan lupa, aku membuat sumpah beracun di tanah Siling Sun." Sosok Yue He tiba-tiba gemetar saat mendengar ini. Ekspresi Yang Kai menjadi serius juga. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi pada akhirnya. Ada beberapa orang yang bergabung dengan Yue He di tanah Siling Sun. Selain Kijin yang merupakan Open Heaven kelas 6, ada Lin Chunqiu yang merupakan Open Heaven kelas 5 dari Myriad Altar, Elder Su yang merupakan Open Heaven kelas 4 dari Tempest Octeon House, dan akhirnya, Hai Pingle yang merupakan Open Heaven kelas 6 dari Surga Tanpa Pikiran telah muncul. Elder Su telah dibunuh oleh Yang Kai dengan Golden Annihilation Plume terakhir, dan jiwanya sudah lama menghilang. Pada saat itu, ketika dia melihat bahwa senior Bai telah gagal dalam kemajuannya dan tidak dapat membalikkan situasi, Lady Boss telah membuat sumpah besar dalam kemarahannya. "Aku bersumpah bahwa aku tidak akan maju ke Sky Open Heaven kelas 7 sampai aku meratakan markasmu." Ini adalah penjelasan yang dia berikan kepada senior Bai. Sumpah yang begitu besar bukanlah masalah kecil. Setelah dibuat, itu tidak bisa dihapus. Dengan kata lain, jika Lady Boss tidak dapat melakukan ini, maka dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk naik ke kelas 7 dalam hidupnya. Saat itu, sumpah agung ini terkait dengan 3 orang, Kijin, Lin Chunqiu, dan Yue He. Hai Pingle adalah yang terakhir muncul, jadi sumpah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kata lain, jika Lady Boss ingin maju ke Open Heaven kelas 7, maka ketiga kekuatan ini akan menjadi batu sandungan yang menghalangi jalannya, dan dia harus mengusir mereka. Yue He tentu saja tidak akan melupakannya, jadi begitu Lady Boss berbicara, dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Yue He membungkuk dan bersujud, lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak berani menghalangi jalan kemajuan kakak, aku berterima kasih atas kebaikan kakak dalam mengolahku bertahun-tahun yang lalu." Dia mengangkat kepalanya lagi dan melirik Yang Kai, dan matanya dipenuhi dengan permintaan maaf. Yang Kai memiliki firasat buruk, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Apa yang kamu lakukan?" World Force melonjak dan menyapu Yang Kai ke samping, dan kemudian Yue He mengangkat tangannya dan menekannya dengan keras ke dahinya. Baiki tidak bisa membantu tetapi tergerak. Dia tidak menyangka Yue He begitu tegas. Agar tidak menghalangi jalan kemajuan Lady Boss, dia sebenarnya ingin bunuh diri di sini. Dia mungkin juga tahu bahwa Lady Boss tidak akan membunuhnya. Sumpah agung itu hanya dibuat dalam kemarahan, dan dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Pada saat ini, jika dia ingin menghapus sumpah agung, Yue He adalah penghalang. Mata Yang Kai hampir terbuka, dan dia dengan marah mendesak Space Force, tetapi Yue He adalah Open Heaven kelas 5, dan World Force menyapu, jadi bagaimana Yang Kai bisa menerobos? Namun, telapak tangan ini pada akhirnya tidak mengenainya. Lady Boss muncul di depan Yue He seperti hantu, mengangkat tangannya, dan meraih pergelangan tangannya, dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Yue He mengangkat kepalanya, dan air mata mengalir di pipinya, dan matanya berwarna abu-abu.